Apa sih istimewanya bismillah itu? Kalau disuruh bismillah, 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 apa istimewanya bismillah itu apa? Nah, di antara istimewanya bismillah kita akan sebutkan sekitar 7. Yang pertama adalah bismillah itu adalah awal ma yulaqqihil wahyi. Wahyu itu pertama turun pasti dibacakan bismillah. Malaikat Jibril ketika membawakan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillahirrahmanirrahim, qala Allahu ta'ala, dimulai dengan bismillah. Maka kalimat bismillah ini nggak mungkin dimulai oleh malaikat Jibril, melainkan bahwasanya kalimat yang sangat agung. Kata Rasulullah bahwasanya Jibril ketika datang kepadaku pertama ingin mengajarkan apa yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala, Jibril mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, tahtawi ismullah al-a'zam. Di dalam kalimat bismillah itu ada unsur yang mengandung ismullah al-a'zam alladzi idza da'a bihi ajab, yang mana kalau digunakan berdoa kalimat ismullah al-a'zam maka apa? Maka akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, istimewanya bismillahirrahmanirrahim, sabbahat ma'ahul jibal. Orang kalau baca bismillah, gunung dan bebatuan itu akan ikut berzikir. Sampai dikatakan lamma nazala bismillahirrahmanirrahim sabbahatil jibal hatta sami ahlul Makkah. Ketika Allah menurunkan surat bismillahirrahmanirrahim, Jabal Abi Gubais itu keluar suara subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika akan turut surat bismillahirrahmanirrahim, sampai orang kafir Quraisy dengar dan mereka mengatakan bahasanya sahara Muhammad jibal. Muhammad, dilihat, Muhammad itu hebat ya, gunung sampai disihir sama dia sampai keluar suara berzikir. Fab'atsallahu dukhanan hatta adalla ahlul Makkah. Ketika akan turun surat bismillah, Allah mengirimkan daripada awan memayungi kota Mekah, kemudian turunlah di situ bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim muqinan, dalam keadaan yakin, biha sabbahat maul jibal illa annahu la yusma minha, maka gunung bebatuan akan ikut berzikir bersama kita ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi kita tidak mendengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, istimewanya bismillahirrahmanirrahim, sababul barakah, penyebab keberkahan. Dikatakan innaha lamma nazalat, ketika turun bismillahirrahmanirrahim, harabatul ghaib ilal masyriq, ketika turun bismillahirrahmanirrahim, semua awan itu bersih, langit bersih, semua awan lari ke timur. Wasakanatir riyah, nggak ada yang namanya angin, anginnya sepoi-sepoi, nggak ada yang bertiup dengan keras. Wahajjal bahar, yang namanya laut gemuruh. Wasgatil bahaim, semua binatang, burung nggak ada yang terbang, semua hinggap di pepohonan dan mendengarkan dengan biuduniha, dengan telinganya. Warujimati syayatin, dari langit dipanai itu yang namanya setan, semuanya lari ke laut, lari ke gunungan. Wa halafallahu bi izzati wa jalali, dan Allah bersumpah tidaklah seorang hambanya menyebut namanya dengan bismillahirrahmanirrahim, melakukan sesuatu pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim, illa baraka fihi, kecuali Allah letakkan keberkahan di dalam pekerjaannya tersebut. Sampai dikatakan ada seorang wanita, dia ini mendengar keistimewaannya bismillah, selalu baca bismillah. Masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah, pakai baju bismillah, makan bismillah, minum bismillah, jalan bismillah, 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 sampai suaminya ini pusing, ini istriku kesurupan bismillah mungkin ini. Akhirnya apa? Sama si suami kepingin supaya bismillahnya itu diberhentikan. Kata si suami, istriku, ini ada cincin,
besok mau dibeli orang, 3 hari lagi, tolong disimpan jangan sampai hilang. Ya, bismillah, bismillah lagi, ditaruh di atas, dibuka lemari, bismillah, naruh bismillah, nutup bismillah, buka lepas kunci bismillah. Sudah istriku, bismillah. Akhirnya kuncinya ditaruh di atas lemari, bismillah. Istrinya keluar ke kamar mandi nyuci baju atau apa, si suami masuk, diambil kuncinya, makan bismillah ini, dibuka lemarinya, diambil kotaknya, dibuang ke sumur, pure, dikunci lagi, suaminya keluar. Nggak tahu si istri, hari waktu cincin itu mau dikeluar, mau dijual, tanya kepada istrinya, mana cincinnya, cepat, ini ada yang mau beli mahal. Nggak hilang? Nggak hilang, nggak dibuka-buka, tetap di sana. Awas kalau sampai hilang. Ya, insya Allah ada bismillah. Ambil kunci bismillah, buka bismillah. Ketika buka pintu lemari bismillah, si istri ini menemukan kotaknya tadi yang dibuang sama suaminya ada, dan kotaknya itu basah. Heran si istri, kok basah ya? Dikasih ke suaminya, dilihat basah. Bener, yang dibuka dibuang oleh suaminya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Barokahnya bismillah. Yang kelima, manfaat daripada bismillahirrahmanirrahim, menghilangkan sumpek dan susah. Orang kalau sumpek, orang kalau susah, perbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Yang keenam, la sabila syaitan. Manfaatnya bismillah adalah tidak ada jalan untuk setan. Setan nggak punya jalan untuk menggoda kita kalau kita baca bismillah. Yang ketujuh, istimewa daripada bismillah, min haitsu adat, dari segi hitungan, kalau dibaca dengan jumlah tertentu. Jadi setiap bacaan zikir itu ada jumlah tertentu ya, dan jangan pernah mengulangi walaupun satu. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigab, sahib Gresik, beliau mengatakan bahasanya jangan pernah menambahi atau mengurangi hitungan wirid. Kenapa? Karena wirid itu seperti giginya kunci. Kamu beli sepeda motor sama, tahunnya sama, pabriknya sama, kuncinya lain. Namanya. Jadi ada zikir kalau dilebihi satu manfaatnya ini, dikurangi satu manfaatnya ini. Atau kalau zikirnya ini dikurangi satu, hilang manfaatnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim juga gitu. Yang pertama adalah dari segi jumlah, bismillah itu kalau dibaca 11 kali, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca 11 kali, kapan? Indan naum, sebelum tidur. Siapa orang membaca bismillah 11 kali sebelum tidur, apa manfaatnya? Amin amin syaitan, selamat dari gangguan setan. Amin amin syarril insi wal jinni, selamat dari gangguan bangsa jin ataupun manusia. Di malam hari itu terkadang kita lengah, sehingga orang jin atau orang yang punya sihir atau yang lain dia akan ganggu. Ketika kita membaca bismillah 11 kali, maka kalau ada orang yang mau melakukan sihir kepada kita, maka akan mental kembali kepada orang itu. Jadi kalau mau nyihir orang mikir-mikir, takut kembali ke dirinya sendiri. Yang ketiga, manfaatnya kalau dibaca 11 kali, amin amin sarigah, selamat dari pencurian. Amin amin al-harik, dari kebakaran, selamat dari kebakaran. Yang kelima, amin amin mautil faj'ah, selamat dari mati mendadak. Kalau baca, rutin baca 11 kali sebelum tidur. Yang keenam, menolak daripada semua bala dan musibah, kalau dibaca sebelum tidur 11 kali. Jadi bismillah kalau dibaca 11 kali manfaatnya ada 6 tadi. Sekarang kalau dibaca 41, baca bismillah 41, di mana bacanya? Ala udunil majnun au masru', di telinganya orang yang kesurupan atau orang gila. Kalau ada orang gila, oh ini ngaji mujarobat namanya ini. Tapi kalau nggak diijazahkan nggak anu ya, nggak kurang. Harus bacaan-bacaan kayak gini tuh lebih afdolnya pakai ijazah. Ada orang gila baca 41,
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 41, atau orang kesurupan. tapi kalau baru baca sekali jangan langsung praktek, akhirnya ditempeleng itu yang orang gila. Kalau sudah istiqomah, baca sudah sebulan 2 bulan, efeknya nanti baru ada. Karena zikir itu ngefek sama kita kalau kita punya 2 hal. Az-zikir la yanfa illa ma'ad dawam. Zikir tidak akan manfaat kepada kita kecuali kalau kita istiqomah. Wala tu'athir illa ma'al hudur. Tidak akan membekas kecuali kalau kita dengan khusyuk bacanya. Ini syaratnya. Jadi 41 kali dibaca. Kalau ada orang gila, ada orang kesurupan. Afaqa min jununi wa sur'ih. Maka orang gila, orang kesurupan bisa sadar. Kalau pemula jangan. Akhirnya tambah inti digigit kupingnya sama orang gila itu. Atau orang kesurupan, inti baca, akhirnya ini nggak sembuh, yang lain kesurupan. Yang ketiga, Bismillah dibaca berapa? 51 kali. Baca Bismillah 51 kali. Kapan? Indal hakim. Kalau kita didolimi orang, kemudian kita dihadapkan kepada hakim, maka kita baca Bismillah berapa? 51. 51 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kapan bacanya? Ketika kita berjalan, baca. Jangan di mukanya hakimnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, ditapu inti sama hakimnya nanti. Jadi bacanya itu ketika jalan, jangan sampai ada yang tahu, baca udah. Maka apa? Khasya'alahu. Hakim itu atau orang yang musuh kita, kalau ada orang benci sama kita, orang itu kasar sama kita, baca Bismillah, nunduk, akan tunduk sama kita. Kalau baca Bismillah 51 kali. Kalau dibaca 71, apa gunanya? Yaitu adalah untuk istisqa, minta hujan. Kalau kepingin datangkan hujan, nggak hujan-hujan, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan untuk istisqa, hasala muraduh, maka akan mendapatkan anunya yang diinginkan, hujan. Yang kelima, dibaca 100 kali. Dibaca kapan? Ala wajain, kalau ada orang yang sakit, au mashhur, atau orang yang kena sihir, dibaca 7 hari berturut-turut. Dibacakan, dipegang dahinya, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa? Azalallahu dzalikal wajah wasihir. Maka sakitnya dan sihirnya itu Allah akan lepaskan. Dibaca 7 hari ya. Yang keenam, dibaca berapa? 313. Baca Bismillahirrahmanirrahim 313. Apa? Razaqahullah rizq min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang nggak disangka-sangka. Rezekinya itu mengalir dari segala sudut. Ada orang nyari rezeki di semua sudut nggak nemu, ini orang nggak dikejar-kejar rezeki dari segala sudut. Kenapa? Zikir. Makanya zikir ini sangat istimewa. Ya man tuhallu bidzikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Ya man tuhallu bidzikri, wahai zat, wahai Allah, tuhallu bidzikri, akan terlepas semua mara bahaya musibah. Ya man tuhallu bidzikri uqadun nawaibi wasyada'id. Masalah musibah yang ada di dunia ini bisa terselesaikan dengan satu, nyebut nama Allah. Yang ketujuh, manfaatnya dibaca 2500. Apa manfaatnya? Hasolal futuh, diberikan oleh Allah futuh, pemahaman. Ini terutama santri. Al futuh, futuh itu adalah nur, cahaya di dalam hati, sehingga mudah memahami apa yang dibaca dan dicari. Selama 40 hari, arba'ina sobahan, habis subuh atau sebelum subuh, dibaca 2540 hari, maka Allah akan berikan futuh. Naam. Wah, ini bacaan bismillah juga idza sahhatil ijazah, jika ijazah saya daripada guru-guru saya yang pernah mengijazahkan daripada wirid-wirid yang mereka miliki, dari Habib Umar dan para masyayikh yang ada di Hadramut, ajaznakum, saya ijazahkan kepada antum semua yang dengar,
yang mengikuti atau video ini siaran ulang atau potongan dari video ini saya ijazahkan kepada kalian semua. Masya Allah, mudah-mudahan barakah insya Allah.